Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah kawan-kawan, mahasiswa-mahasiswi, kita lanjutkan kuliah kita filsafat ilmu. Saya doakan semoga kita dalam keadaan sehat selalu, kawan-kawan juga dalam keadaan fit, sehat, dijauhkan dari COVID-19. Semoga. Jadi pengetahuan manusia itu ada 3. Dalam pembahasan kita kali ini ada 3 pengetahuan manusia sebagaimana yang kita rujuk pada buku Ahmad Tafsir ya, yaitu pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan mistik ya. Jadi memang hiruk pikuk dunia yang kita lihat hari ini itu tidak lepas dari 3 pengetahuan ini ya. 3 pengetahuan ini ada di sekitar kita, cuma terkadang kita belum mampu melihat atau memilahnya. Ini pengetahuan apa sebenarnya gitu. Pertama yaitu pengetahuan sains. Ini dia pengetahuan sains. Objek dari pengetahuan sains itu ialah sesuatu yang empiris ya. Objek di sini adalah yang menjadi tatapan daripada sains itu, kaplingan daripada sains itu sesuatu yang empiris. Sesuatu yang empiris itu apa? Yang bisa diserap oleh panca indrawi manusia. Yang bisa diserap oleh panca indera kita itu yang menjadi objek dari sains. Paradigmanya apa atau sistem berpikirnya apa, mazhabnya apa, yaitu mazhab sains ya. Kemudian metode untuk memperoleh pengetahuan sains disebut metode ilmiah ya. Nanti metode ilmiah itu kan ada metode kualitatif, kuantitatif, dan seterusnya. Itu adalah metode untuk mendapatkan pengetahuan yang paradigmanya sains ya. Kriterianya apa? Yaitu rasional dan empiris. Jadi kalau pengetahuan sains itu tunjukkan rasionalitasnya, tunjukkan dan buktikan data empirisnya. Ya, begitu formula sains. Tunjukkan dalil rasionalnya dan tunjukkan bukti empirisnya. Ya, itulah sains. Sains seperti itu. Kalau tidak bisa menunjukkan kedua-duanya, berarti dia tidak termasuk lagi kepada pengetahuan sains. Yang kedua yaitu filsafat ya. Pengetahuan filsafat, objeknya adalah yang abstrak, rasional ya. Abstrak, rasional berlawanan dengan sains tadi yang harus ada bukti empirisnya. Kalau filsafat dia di ranah rasionalitas kita, sesuatu yang abstrak begitu. Bisa saja dia berangkat dari yang empiris, yang terlihat, tetapi dia melihat yang abstrak di belakang itu, meta realitas, metafisik di balik yang fisik itu yang menjadi objeknya gitu. Misalnya ada buah mangga begitu, mangga itu empiris bisa diserap oleh panca indera kita, dan kalau dibawa ke labor diperiksa buah mangga itu, nah itulah cara sainsnya, cara pengetahuan sains bekerja. Tetapi ketika pertanyaan kita, kenapa ya mangga bisa berbuah mangga? Maka di situ filsafat menjawab bahwasanya ada hukum yang mengatur sehingga mangga bisa berbuah mangga, dan hukum itu tidak
terlihat begitu. Nah, itu sudah mulai masuk ke pengetahuan, cara kerjanya pengetahuan filsafat. Dia melihat di balik mangga itu. Sehingga kita sering mendengar kalau orang berbicara di ranah filsafat itu dia mencari hakikat. Hakikat kan sesuatu yang dibalik yang materi. Sifat hakikat itu selalu imateri gitu kan. Kemudian paradigmanya disebut paradigma rasional. Paradigma ini kita anggaplah mazhab ya, mazhab rasional. Sistem berpikirnya itu rasional. Metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan filsafat yaitu metode rasional. Menggunakan argumen-argumen rasional, bukan pergi ke labor, bukan membedah tumbuhan, membedah manusia. Menggunakan metode rasional ya, sambil duduk sambil baring begitu ya. Tapi itu tadi mematuhi metode rasional ya. Mematuhi hukum-hukum logika begitu. Kriterianya rasional. Kemudian pengetahuan yang berikutnya, nanti yang mana yang tidak paham nanti bisa ditanyakan ya. Kemudian pengetahuan mistik ya. Pengetahuan mistik ini objeknya yang abstrak, suprarasional. Wah. Objeknya bukan yang bisa dilihat oleh panca indera kita. Objeknya bukan pula yang bisa dirasionalkan, bukan. Dia melampaui panca indera kita dan melampaui akal kita. Wah, itulah mistik ya. Pengetahuan mistik. Misalnya ada orang yang bilang, saya ingin mengenal Tuhan, saya ingin belajar langsung dengan Tuhan. Wah, begitu misalnya ya. Itu tidak bisa dilayani oleh sains. Sains tidak bisa melayani itu. Filsafat juga tidak bisa melayani itu. Cara dia untuk ia bisa melayani itu adalah mistik. Caranya apa? Yaitu latihan ya, latihan. Kalau dalam bahasa tasawufnya riyadhah ya. Kemudian metodenya percaya begitu. Ya. Kriterianya yaitu rasa, iman, logis, terkadang empiris ya. Iman ya sudah paham gitu ya, rasa ya sudah bisalah dimengerti begitu. Nah, ada kata logis di sini ya, perlu penjelasan. Kok bisa begitu ada kata logis? Padahal kita sering menyamakan antara logis dengan rasional. Rasional itu logis, logis itu rasional. Tetapi yang objek abstrak suprarasional kok ada kriterianya logis. Nah, maksud logis di sini seperti dijelaskan Ahmad Tafsir adalah logis suprarasional. Jadi logis itu ada dua, ada logis rasional, ada logis suprarasional. Logis rasional itu sesuatu yang bisa dijelaskan karena dia sepadan dengan hukum alam. Apa yang kita ketahui, yang kita sebut itu rasional, sebenarnya itu adalah sebatas hukum alam ya. Itu logis rasional. Tapi di sini yang di wilayah mistik ini ialah logis suprarasional yang melampaui hukum alam, yang melampaui akal pikiran kita.
Nah, Ahmad Tafsir menyontohkan tentang logis yang berbeda dengan rasional itu, seperti kasus Nabi Ibrahim dibakar tetapi tidak terbakar begitu, tidak terkena efek daripada api yang panas itu. Itu sesuatu yang tidak rasional sehingga disebut itu mukjizat begitu kan. Tidak rasional, tetapi dia logis gitu. Dari mana datang logisnya? Karena yang menciptakan api itu adalah Tuhan. Tuhan menciptakan panasnya, Tuhan menciptakan apinya. Dan sekarang dia ingin menyelamatkan Ibrahim, lalu dia menjadikan api itu tidak panas. Wah, itu secara kelogisan itu bisa diterima gitu ya, karena logis itu adalah kesinambungan argumen begitu ya. Karena Tuhan yang pemilik api, dia menciptakan api, dia bisa mendinginkan, lalu Ibrahim terselamatkan. Jadi itu logis. Di situ letak logisnya. Dan terkadang empiris. Ya, dia tidak bisa dijelaskan secara secara rasional, tidak bisa kita jelaskan. Tetapi kadang dia terlihat di mata kita itu kan. Orang yang kebal misalnya, yang dibacok tidak luka, ditembak tidak menembus, itu sulit kita menjelaskan. Tetapi itu realitanya ada, itu terlihat gitu kan. Itu yang dimaksudkan terkadang dia empiris, walaupun tidak bisa dijelaskan, tetapi hal seperti itu ada. Jadi kira-kira seperti itu pengetahuan manusia, yaitu ada sains, objeknya empiris, filsafat abstrak rasional, mistik yang abstrak suprarasional. Dan kawan-kawan bisa melihat melihat diri sendiri selama ini saya lebih dominan menggunakan pengetahuan yang mana begitu kan dalam kehidupan sehari-hari, lebih dominan sains kah, filsafat kah, mistik kah. Itu bisa kita lihat kalau kita sudah mengerti kaplingan-kaplingan itu. Saya rasa sekian. Nanti silakan kita diskusikan di kolom komentar